bergeser dari pemahaman satu ke pemahaman yang kedua. Kaci, ya. Karena kenapa? Inilah mahadilnya Allah. Allah akan selalu menimbang dan melihat orang itu berdasarkan proporsinya masing-masing. Ngopi heula mah biar cerdas. Maksudnya teh kieu. Jadi lamun aya leuteun di payun, ngeun teu dileut teu cerdas. Sepupu bae eta mah jah inumeun. Lain deuleun. Kecerdasan itu sederhana ketika menikmati kopi apa yang ada di depan mata. Wis, tur. Mangga duit. Ya Allah, baru ketemu lagi. Tuh lagi ya. Salah. Mangga lebat. Kadio. Acong. Sampai Masa? Yang mana nanti pode. Mana mah aing ieu kode deui. oh ya aku eukeun Mana gitu euy. Oh iya nya. Oke, selanjutnya. Ini di ayat yang ke 1 2 3. Oh ya, paragraf 2. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Maknanya adalah menjauhi segala hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan siksanya, yaitu dengan menjaga ketaatan kepadanya serta meninggalkan segala bentuk pada setiap ayat ini. Tentu ketika teman-teman dihadapkan bahwa pada setiap ayat itu adalah kita posisikan diri untuk memperingatkan diri kita sendiri. Inilah pentingnya kenapa kemudian kita belajar membaca, bahkan pada apa yang biasa kita baca kita tahu makna agar bisa caji atuh eueuh wae maneh mah Bebas ya, Pak. boga-bogana Bogana. tuh Sama lagi ya. ya tadi ulang tahun kan Ingat. Masa planet. apal bahasan Yalah. dijajan agar ya beli permen di Bogor juga sabar udah mana ibarat juga gitu sih. awak Nah eta teh mun make diksi bahasa Sunda, cek guru bahasa Sunda orang Bareto, lain haohakeun. Tapi aloh langgeng. nggak ngertian mah Gitu teh, jangan dicareokeun. Pantesan si anak tuh kalau digituin tuh ketawa ya. Itu teh Oh, aloh lucu. langgeng. Lucu, itu maksudnya bukan jadi kayak bahagia gitu. Padahal ngomongnya teh ngerti teh ya. Bingung. Sampai cicingnya udah sowan. Ya. Kalau kata guru bahasa Sunda saya, Oh gitu. silsilah haohakeun teh adalah aloh langgeng. Aloh langgeng. Ini nilai-nilai tauhid yang kita vibrasikan ke keturunan kita. Aloh langgeng. Nanti mau lagi tusan ke budak. Lah kamu ujian tadi. Kan biar ngarah disebut imut-imut. Ya amit-amit. Jijai loh. Aman. Oke. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wala tamnun tastaksir. Buka surat Al-Qur'an ya kan, sok buka
Surat lain surat Al-Maidah lain. Lain. Surat Al-Mudatsir 1 sampai 6. Ayat yang terakhir ini merupakan tanbih. Tanbih itu apa? Peringatan. Peringatan. Lain. Mang kopina tanbih deui eta mah nambah deui. Tapi tanbih dalam bahasa Arab berarti peringatan. Ayat terakhir ini merupakan tanbih atau peringatan berkaitan dengan apa yang terjadi pada kaumnya yang menyakiti ketika agama mereka memisahkan mereka. Kemudian menyeru mereka agar mentauhidkan Allah serta mengancam mereka dengan azab dan siksanya. Maka selanjutnya Allah berfirman, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Wala tamun tastaksir. Terakhir itu apa? Kucing yang bisa sama. Wali rabbika fasbir. Dan kepada Tuhanmu lah kamu bersikap sabar. Nah, ini artinya pada ayat ini kita mendapatkan rumusan untuk tindakan keseharian yang sangat-sangat sederhana dan ini akan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ketika kita menggaungkan diri tauhid misalkan. Yang kita tahu itu hanya teriakan pada akhirnya. Tapi pertanyaannya bagaimana mentauhidkan diri? Kalau kita membaca pada ayat ini berdasarkan ayat yang sebelumnya, wali rabbika fakabbir, bukankah untuk mentauhidkan? Artinya apa? Berbuat baik. Bersikaplah baik. Ketika kita bersikap baik pada siapapun, pada dasarnya kita sedang melakukan tauhidullah, mengesahkan. Dan ingat, kebaikan yang kita lakukan bukan untuk melahirkan kesombongan diri, namun sebagai bentuk mengagungkan. Pada level itulah, jika berdasarkan surat ini, berarti kita tengah mengamalkan tauhid kita dalam perbuatan keseharian. Belaanan, karena tersisa ada 1, 2, 3 paragraf. Mereka dulu. Dalam tarikh ini, dalam sirah ini kita secara tidak langsung juga mempelajari tentang tafsir sederhana kaitan dengan surat Al-Mudatsir 1 sampai 6, bahkan sampai pada level bagaimana cara kita mengamalkan pada level yang sangat sederhana. Bagaimana diantaranya, bagaimana ketika kita hendak atau bagaimana ketika kita tengah berhadapan dengan suatu masalah. Rumusnya berdasarkan surat yang pertama apa? Hadapi. Oke? Itu apa namanya? Summary-nya. Summary itu namanya summary itu dulu tadi lain, ringkasan. Khulasoh. Jadi ketika kita berhadapan dengan satu masalah, pula murungkut kusimut, nyok, tapi hadapi. Tuh benar, gitu. Iya. Kedua, apa itu tadi? Mengikuti perintah Allah melalui Rasul Muhammad, karena Rasul Muhammad adalah suri teladan. Jadi artinya ketika kita merasa kehilangan pijakan, ketika kita merasa ada istilah dalam bahasa Sunda itu ketika misalkan salah satu dari orang tua kita meninggal, tapi kan muncul istilah asa paremen obor. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim, even orang tua kita meninggal, sejatinya tidak perlu kita mengatakan asa paremen obor,
Karena bisa jadi ini yang kemudian terjadi pada masa Rasul Muhammad ketika Rasul Muhammad meninggal. Orang-orang pada saat itu mengatakan ketika Rasul Muhammad meninggal itu sama dengan agamanya juga sudah meninggal, udah nggak ada. Padahal kan bukan orangnya yang harus kita pertahankan, tapi ajaran. Artinya ketika ada orang tua kita meninggal, iya orang tua kita memang sudah meninggal, tapi kita ingat pesan-pesan kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Ketika kita merasa pada obor, jangan-jangan kita sendirilah yang mematikan api itu. Jangan kita sendirilah yang kemudian memadamkan api itu. Huruf kan itu. Namun rumah saya butuh kehangatan, kenyamanan. Dan sebagai seorang muslim, tentu selama kita menjadikan Rasul Muhammad sebagai suri teladan, tidak ada istilah parlemen. Selama kita selalu ingat dan paham dan bisa mengajar, mengamalkan dan mengajarkan, membagikan hingga mensiarkan nilai-nilai suri teladan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah itu pun ada nilai-nilai itu ada di orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena paling tidak orang tua kita sendiri yang selalu mengajak dan tidak pernah bosan memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa kita ada dalam jalan kebaikan. Bukankah itu juga pesan Rasul Muhammad? Selanjutnya, ketika kita hendak membersihkan diri, sejatinya sampai kemudian mampu pada prosesnya tentunya. Karena ini sangat proses cukup panjang. Bukan hanya sekadar jasad yang kita bersihkan, tapi apa yang ada di balik jasad, jiwa. Makanya kemudian dalam banyak cara, secara fisikal saja, secara penampakan, kenapa kita harus senantiasa berikhtiar untuk menjaga wudhu? Itu salah satunya kan, agar pada setiap kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah mendapatkan kelayakan di hadapan Allah sebagai bentuk kita mengagungkan nilai-nilai Allah. Karena tadi disebutkan hanya orang yang suci dan bersedia bersucilah yang kemudian masuk kategori mengagungkan Allah. Inilah kemudian kenapa sebisa mungkin, sabisa-bisa jaga wudhu. Namun susah payahnya tayamum. Yang penting kita ada dalam kondisi suci. Dah, saya kacain ahnya, saya tayamum. Karek lempang kertinu antrian, lekok di situ si santai misalkan. Tonggong nu dihareup ke tayamum kana naon. Kalau kita mengikhtiarkan sampai pada hal seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bahwa pada setiap proses yang kita lakukan, ketika kita hendak menjauhi nilai-nilai kemaksiatan, ketika kita hendak menjauhkan nilai dari kemusyrikan, bahwa ternyata susah misalnya, berat hati misalnya, karena kadung sudah terbiasa. Pasbir, bersabarlah. Bersabar dalam artian tetap kita bersedia mau berproses menuju kebaikan. Oke. Saya heula we nya. Bisi kaburu Mang Nawi. Oke, kaburu di perubahan. Bisi kaburu tiis sangguna. Keseluruhan ayat menjelaskan bahwa ini merupakan seruan yang tegas.
jika dengar suara pasti dengan menggunakan suara yang keras agar Rasulullah segera menghadapkan diri kepada perintah Allah yang Maha Agung. Segera bangkit dari tidur dan selimut dalam diri. Sedangkan engkau wahai Rasul Muhammad, engkau membawa amanah besar. Maka mengapa engkau berselimut dan tidur? Oke, kalau bagi saya ketika membaca penjelasan ini, artinya kita seringkali merasa situasi kondisi diri kita merasa luh lah, halorean, gawean sagarupa, oke? Ada kan situasi itu? Walaupun di harapan irung teh lo bapak gawean, tapi asal halorean gue. Aya seseuheun sebal. Aya kumbaheun logik. Nya, gitu pisan kan kalakuan urang sarua jeung urang. Jangan-jangan itu terjadi bukan gegara kita tidak punya tugas dalam kehidupan, tapi kita nggak punya visi. Kita lupa pada visi hidup kita sendiri. Makanya kan dijelaskan Rasul Muhammad, engkau mah wayahna kudu hudang baik nu batur sarare mah, tapi kamu mah wayahna kudu hudang. Sabab banyak tugas, banyak amanah gitu yang kau emban. Artinya kalau kita merasa bagian dari para pecinta Muhammad lovers, oke, sebagai pengikut Muhammad, tanamkan dalam diri kita bahwa kita pun sama punya misi seperti hanya beliau punya misi bagaimana membangunkan saudara-saudaranya. Artinya berbuat kebaikan, memberikan peringatan, oke, itu bukan hanya tugas Nabi, itu bukan hanya tugas para sufi, itu bukan hanya tugas para ustadz, bukan hanya tugas para kiai, tapi siapapun dia yang merasa dirinya bagian dari para pengikut Muhammad, para Muhammad lovers, harus punya visi dalam diri bahwa kita tidak layak hanya hidup sendiri, namun sedia berbagi, paling tidak bersedia saling memberikan peringatan dalam kebaikan. Balik di kana tadi urusan cuci piring, balik di urusan karena tadi seseuheun, balik di kana urusan setrika, jangan-jangan kita terjerembab pada ego diri. Halak si aya monster euy. Oke. Artinya penting bagi kita kemudian bahwa paling tidak yang ada di pikiran kita, misalkan ketika si Anita datang ke tempat rumah wadah pinuh, ulah cukup ngasaukur mikiran diri halorea, tapi bayangkan bahwa ternyata dengan apa yang dia lakukan dengan membersihkan nanti bisa menyelamatkan anak-anaknya dari kelaparan, bisa menyelamatkan suaminya yang dari kelaparan, bisa menyelamatkan saudara-saudaranya yang hendak dan seterusnya. Bayangkan itu yang kemudian jadi visi hidup kita. Oke? Jadi cara berpikir ini yang harus kita lengkapi. Sehingga semoga dengan visi hidup seperti itu, bahwa kalau hanya sekadar ingin menyelamatkan diri sendiri, saya pikir Rasul Muhammad gak perlu lagi turun dari Gua Hiro. Ya, biasanya cukup orang sorangan, cukup di bejaan, apa wahyu Allah kepada siapapun, itu aja cukup. Namun kenapa? Dia enggan hidup sendiri. Dia ingin berbagi. Dia ingin menyelamatkan satu sama lain. Bahwa kita bukan juru selamat untuk seluruh semesta alam, ya, oke? Tapi lakukan sebagaimana kemampuan kita sendiri. Itu yang harus kita perjuangkan. Sekecil apa?
Artinya tanamkan bahwa pada setiap diri manusia pada dasarnya punya amanahnya sendiri. Dan ini yang harus dijadikan sebagai visi hidup. Kenapa? Suatu saat ada teman saya yang curhat ceritanya. Kang, kenapa ya cenah aku teh hari-hari ini teh asa gawe we wungkul gawe isuk-isuk balik penting store kayak ibu negara isuk gawe balik store asa kitu we hirup teh asa garing gitu kalau seperti itu teh. Nah saya tanyakan kemudian pada teman saya itu, memang kamu niatnya naon? Nah eta niatnya mangga terjemahkan masing-masing. Translate in Russian language. Ya neangan duit gitu. Nah ini jebakan. Bayangkan kalau yang kita lakukan itu adalah sebagai bahwa kita mengikhtiarkan sesuatu, kita memperjuangkan sesuatu adalah justru untuk menyelamatkan orang sekitar kita. Pertanyaannya, apakah kita akan berhenti berikhtiar? Ya kan? Sehingga tadi kasus kecelakaan si Isan anu budak lagran tina motor kan gitu kan mau ditanya soal KTP nah Islam lain mana tapi karena naluri kemanusiaan kita siapapun dia yang jatuh siapapun dia yang terkapar kita langsung menolong kecuali dia seorang YouTuber. Hai guys gitu kan foto heula gitu heula Tapi nama pada diantap bisa. karena kita orang ngomongin dia YouTuber diantep kan Covid, stasiun Covid dengan polisi. wah ngomongin Baru makan. Omongan kan. ngomongin pisan sa si copit teh beja kali kayak orang diajak ngopi jeung urang. Yang ngopi. Oke, ini yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan dalam setiap pemahaman teman-teman, Oh stop. Gas. gas. Halo guys. Ini kita bisa perlahan. Sekaligus ini juga kan sebagaimana yang tadi saya ingatkan. Salah satu trik, salah satu tindakan yang paling sederhana dalam melakukan tauhidullah, menegakkan nilai-nilai tauhid. Bukan hanya dengan cara bertakbir. Bukan hanya dengan cara bertakbir, tapi dengan melakukan kebaikan. Dengan kita melakukan kebaikan, essentially pada dasarnya kita tengah mengagungkan Allah. Makanya kenapa niat selalu menjadi hal yang utama pada setiap tindakan manusia dalam khasanah Islam. Karena itulah yang kemudian yang menjadikan sekaligus yang menggugurkan kebaikan. Ketika niatnya karena manusia dan ingin mendapatkan imbalan yang lebih, ini yang harus kita hindari. Namun ketika kita melakukan kebaikan lillah, itulah cara kebaikan sama dengan mengagungkan Allah. Jadi kalau kita absen, pertanyaannya bisa seperti ini. Siapa hari ini yang sudah mengagungkan Allah? Abdi tadi kesadaan, hiji bae lah, ya. Dua abdi tadi geus takbir dan pada air urang dulu takbir. Allahu Akbar. Oke lah. Artinya banyak cara kita untuk mengagungkan Allah. Tapi jika menggunakan ayat Al-Mudassir ini, cara mengagungkan Allah adalah dengan cara melakukan dan menebar kebaikan. Kenapa? Apakah Allah butuh diagungkan? Itu pertanyaan selanjutnya. Allah tidak perlu diagungkan pada dasarnya karena Allah sudah maha agung. Tapi yang terpenting pada pesan yang saya tangkap pada ayat ini adalah justru menundukkan ego, kesombongan diri. Bayangkan kalau
kamu berhadapan dengan orang yang sombong, apa rasanya? Nyaman gak sih? Enggak. Nah, biar hadirnya kita nyaman sekitar orang lain, jangan bersikap. Artinya apa? Allah nggak butuh kamu agungkan, tapi Allah sayang sama kamu. Kalau kamu nggak bersikap sombong, kamu akan disukai orang lain. Tapi kalau kamu bersikap sombong, kamu akan jadi orang lain. Sama. Oh, orang belah diri sombong tuh. Ompong. Kalau nyengir lagi sarwa belah dirinya sombongnya. Santuy. Next. Oke, itu kata kuncinya. Jadi paling tidak kita mendapatkan insight pada situasi ini bahwa untuk bertakbir, untuk fakabir, caranya adalah dengan melakukan tindakan kebaikan, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada seluruh semesta alam, kepada semua makhluk. Kita harus fakabir, berbuat baik. Dan lagi-lagi, perbuatan baik itu bukan untuk Allah. Oke? Lanjut. Mengapa engkau dapat beristirahat dengan tenang? Tidak ada bagimu tempat tidur yang melenakan. Tidak ada kesenangan duniawi. Bangunlah. Urusan besar sedang menunggumu, wahai Muhammad. Beban yang sangat berat tengah menantimu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang dengan penuh pengorbanan. Bangunlah, tidak ada lagi waktu tidur dan istirahat. Sejak saat ini telah dimulai bulan-bulan yang penuh dengan perjuangan serta jihad yang panjang dan melelahkan. Bangunlah dan bersiap siaga. Oke, namun orang bahas bahasa tadi, tong sarewe. Secara kesehatan, konon katanya tubuh itu idealnya istirahat 5, 6, 7, 8 sampai berapa jam? 9 jam. Oh iya. Hah? Teuing atuh 8 jam. Oh, berarti kucing we 18 jam. Udah mendapatkan. Kucing we 18 jam. Kan kita bukan kucing. Sia ucing. Jadi mun aya nu beuki sare sarua jeung Kucing. aduh, urang pisan. Dong ningali ke Andri ya, bro. Aduh. Jadi itu pentingnya belajar kepada Ustadz Google. Jadi itu teh gara-gara bareto ke saya boga si Kety nya. Kan si Kety mah teh di sakola kan ku urang, tapi budakna loba. Terus siga si Ato ke si sakola teh boga budak-budak acan. Wih, bunga gitu. Karena ternyata cuk urang teh eta si Kety gawe teh sare jeung sare weh. Dihitung-hitung ini urang balik udah sare. Ternyata ketika saya tanya ke Ustadz Google, ritme ucing itu tidurnya bisa sampai 18 Jam. jam. Jadi mau sare wae teh sarua jeung si Kety. Kety Perry. Bosan sare teh orang. Urang mau poho deui sih. Tuh poho deui rek lompat kemana orang obrolan teh. Kak Ucing. Kak Ucing. Oke. Nah, kita bisa bayangkan kemudian kenapa Rasul Muhammad mensunahkan kepada umatnya, mensunahkan ya, bukan mewajibkan untuk bersolat malam. Untuk apa? Dalam pemahaman sederhana kita, dalam tindakan keseharian kita, ulah ngomongin kita lah orangnya misalkan. Seringkali karek daek tahajud teh lamun boga kanyeri. Embel. Seringkali lamun daek tahajud teh keur aya kahayang. Aya maksud kan gitu. Aya karieut. Bari eta ge mun daek. Hudangna tong boro hudang ka tong boro salat hudangna ge biheung teuing kan. Urang pisan lah pokona. Gue banget lah gitu kan.
seolah-olah itu memang hayang lumrah di antara kita. Walaupun orang teu mawa maneh, urang lah hungkul. Da urang mah teu arapa insyaallah ieu mah saroleh kabeh. Urang juga. Amin. Orang kuning. Nah, tetapi kalau kita menggunakan pendasaran pada surat Al-Mudaththir 1-6, seolah-olah ada perintah kita harus mengurangi jam tidur kita secara biologis. Tapi kata kuncinya buat saya bukan itu saja. Kata kuncinya bukan itu saja. Namun bagaimana kemudian kita harus siap sedia sadar pada setiap situasi kondisi. Karena sejatinya kehidupan kita adalah, perjalanan hidup kita adalah perjuangan yang harus diperjuangkan. Senista apapun ketika kita menilai diri kita, segoblok apapun kita menilai diri kita, sekotor apapun kita menilai diri kita, namun ketika kita melihat ada di sekitar kita, paling tidak secara naluriah tadi kita selalu ada tindakan ingin berbuat baik. Kata kuncinya adalah sadar. Pada dasarnya kita punya misi dalam kehidupan untuk melakukan tindakan dan hadirnya tahajud menurut saya ini salah satu proses bagaimana pemenuhan diri itu tidak cukup hanya sekadar urusan materi, tapi jiwa kita, ruh kita butuh disirami nilai-nilai ruhani. Karena mun hate ngal keteh najan awak bedas, najan kumis na ramos bos, anggar diberes sare manunutan tapi oke. Aya teh nu kumisna baplang sarena molotot. Nya, tinggal si Upi. Rek ramos bos kumaha diberes sare mah nya peureuh. Dibere urusan masalah ngal keteh najan ramos bos. Da urusanna awak tubuh itu sangat tergantung kepada kekuatan jiwa kita. Dan sholat diantaranya, tahajud diantaranya, dan ibadah-ibadah makhluk lainnya adalah justru untuk menopang kemampuan fisik kita agar siap menghadapi pada setiap permasalahan. Yang sering kita merasa oke, belajar pada tanaman. Ketika manggih tanaman nu mulapes, cebol perlahan. Bila perlu ganti media tanamnya. Apa yang terjadi? Nah, artinya mun si Yopi sarewae banyur we cipanas tuh mah. Ya, Sugan cenghat. udah selesai. Oh, Supaya mata kurang balik ke pasantren. Ngudang teh geus teu kagok gitu kan geus mawa jeung ember-ember na banyur we. Nah, karena memang sebenarnya bukan hanya sekadar tubuh kita yang tidur, tapi jiwa kita yang sedang melempem. Teu kacebor hate. Mata ki supaya eta curulungkeun kana ceuli, sugan asup kana hate. Ampun. Don't try this at home. It's very very dangerous. teh kamu Kati Maya banjir nanya teh udang-udang Kati. Oke. Kalimat itu seolah menggema di telinga dan membangunkan Rasulullah SAW dari tempat tidurnya yang melenakan. Beliau bersiap untuk menghadapi samudera perjuangan, hadapi kerumunan orang banyak, menghadang setiap gejolak dan menggoncangkan. Maka Rasulullah berdiri tegak menjalankan risalah itu. Selama 20 tahun beliau tidak lagi berdiam diri. Beliau tidak sempat lagi beristirahat, tidak lagi berpikir untuk keluarga, apalagi untuk dirinya sendiri. Ini bahasa kasar,
Karena pada dasarnya begitu-gitu oke. Karena Rasul Muhammad begitu sangat mencintai keluarganya. Begitu sangat perhatian pada keluarganya, bahkan kepada cucunya. Oke. Ini bahasa bahasa Indonesia mana tuh? Bahasa filsafat Lain, bahasa Indonesia orang ngomong naon ge maneh mah. Non dilebih-lebihkan teh hiperbola. Bahasa Indonesia hiperbola gitu teh. Lain bahasa filsafat. paling ngoper bola. Mungkin main bal apa baik. Oke. Beliau tidak sempat lagi beristirahat. Nyanteu oge kan aya waktuna sare, matakna aya doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berarti Rasul Muhammad pernah bobo. Pernah uga. Kamu pernah bobo mah bismika Allahumma ahya wa amut. Urang ngalakukeun pabidahan harita euy. Ketika ngajarkeun doa mau tidur ke anak biar bisa menjadi sangat rock and roll. Saya mengajarkannya cara seperti ini. Kafa, kita rock and roll kan yuk. Gimana Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika yeah. Bareng bener teh. Bener. Hanya teh langsung gedang deui. Eta bidahna ditambahan ye hunggul sebenarnya. Oke, lanjut. Artinya pada setiap doa artinya Rasul Muhammad ada pada situ-situ, oke? Jadi Muhammad tidur, Muhammad berkeluarga, Rasul Muhammad menjaga anaknya, mencintai anaknya, cucunya, tetangganya, suka bertamu, dan seterusnya. Artinya manusiawi, sangat manusiawi Bang. Lari-lari ya. Ya. Jadi ini mah bahasa hiper bola. Di pundaknya ada beban kenabian yang harus ditunaikan. Amanah besar di muka bumi ini. Beban kemanusiaan. Beban akidah. Beban perjuangan serta jihad di medan yang tak berkeputusan. Berkeputusan. Ya, artinya ini bisa menjadi ketika kita menjadi bagian dari nilai-nilai Muhammad, artinya kita juga memiliki amanah yang sama, tanggung jawab yang sama, mengambil tongkat estafeta perjuangan beliau. Selama 20 tahun, beliau bergumul dengan pergolakan yang terus-menerus. Sejak seruan itu, beliau tidak dapat memalingkan perhatiannya kecuali urusan besar ini. Gambaran ini tidaklah dapat mewakili apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di dalam perjuangannya. Semoga Allah memberikan ajaran terbaik kepada Rasul Muhammad SAW. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, itu chapter bagian kita tentang Sirah Nabawi, tentang Jibril datang membawa wahyu yang kedua yang tertera pada surat Al-Mudaththir 1 sampai 6. Oke, itu sementahun dulu yang bisa saya sampaikan. Saya pikir tadi poin-poin besarnya sudah di highlight, alright, sudah di highlight, ada beberapa poin. Tidak hanya sekadar urusan gagasan pengetahuannya saja, tidak hanya sekadar urusan ayat-ayat yang penting kita hafal, tapi kemudian bagaimana ayat-ayat yang hadir ini kita hadirkan dalam keseharian agar bisa menjadi ruh, agar bisa menjadi motivasi, agar juga kita sedia ternyata untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu ternyata banyak cara. Bahkan dengan tindakan yang sederhana sekalipun itu adalah bagian cara kita melakukan untuk itu untuk ini dan untuk itu maka ini saya kembalikan kepada Ustaz Dude. Mangga, dulu aja Ustaz Dude.